Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dipertemukan dengan bulan Ramadan, Syahrul Mubarak. Doa-doa kita pada waktu kemarin bulan Rajab dan bulan Sya'ban telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami hingga bulan Ramadan. Dan sekarang kita telah menjumpai bulan Ramadan. Lalu apa yang kita inginkan ketika kita menjumpai bulan Ramadan? Kenapa kita berdoa ingin bertemu dengan bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Kesempatan kita untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan penuh berkah. Iftaradallahu alaikumusiyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Tuftahu fi abwabul jannah. Dibuka lebar-lebar pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan ditutup rapat-rapat pintu neraka jahim. Wa tughallu fihi syayatin. Dan para syaitan dibelenggu. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, maka sesungguhnya rugi selama-lamanya. Ada dua hal. Kenapa bulan Ramadan ini penuh berkah? Yang pertama adalah karena kita diwajibkan berpuasa. Dan dengan berpuasa itu, maka kita berkesempatan untuk mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tergantung sejauh mana kualitas puasa kita, Allah akan memberikan pahala sesuai dengan amal puasa kita. Tidak ada hitungan sebagaimana di amal-amal yang lain. Kullu amali bani Adam lahu illal siyam. Semua amal Bani Adam untuknya kecuali siam. Fa innahu li. Sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi. Dan aku akan memberikan balasan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari di Syahrul Ramadan ini kita tingkatkan, kita baguskan puasa kita sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya kita menahan diri dari makan dan minum, menahan diri dari perbuatan tercela, dan melakukan banyak amal ibadah, taqarrub ilallah, agar kita mendapatkan pahala yang optimal sebagaimana kualitas puasa dan amal ibadah kita. Sekali lagi, kesempatan ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita ironis, tidak mendapatkan pahala yang besar, bahkan tidak mendapatkan pahala apapun selain lapar dan dahaga. Kam min so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal a'tash. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Karena hanya menahan lapar dan dahaga saja, tidak menahan diri dari perbuatan-perbuatan tercela. Begitu juga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini,
juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Bahkan orang yang tidur pun dianggap sebagai orang yang beribadah ketika dia berpuasa Ramadan. Oleh karena itu kesempatan bagi kita ini untuk investasi sebesar-besarnya agar mendapatkan keuntungan terbesar. Maka kita berusaha mengisi setiap waktu kita untuk melakukan aktivitas ibadah, takarub ilallah, dengan melakukan sholat 5 waktu di masjid, bagi yang laki-laki, sholat berjamaah, kemudian sholat rawatib, kemudian memperbanyak membaca Al-Quran, menghatamkannya dalam 1 bulan, 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, kemudian banyak bersedekah, membayar zakat kalau memang hartanya sudah mencapai nisab. Kesempatan-kesempatan itu kita lakukan betul-betul, kita optimalkan, mumpung kita berada di waktu yang istimewa. Sekali lagi, agar kita mendapatkan keuntungan besar, ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pahala yang besar yang hanya Allah yang akan memberi sesuai dengan kualitas amal ibadah kita, kualitas puasa kita. Yang kedua, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberkahan Ramadan itu juga karena kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi di hadis sebutkan wadulagu fihi abwabul jahim. Ditutup rapat-rapat pintu neraka. Di dalam hadis yang lain disebutkan pula, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang saum Ramadan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Bapak Ibu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penghapusan dosa itu sangat penting bagi kita. Kita telah menjadi orang muslim, bahkan orang beriman, maka tiket surga itu sudah di tangan kita. Kita sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk surga kalau kita menjadi orang muslim dan mukmin. Cuman masalahnya, kalau kita masih punya dosa, maka kita harus transit dulu di neraka. Naudzubillah min dzalik. Karena dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, upaya kita untuk menghapus dosa agar kita tidak transit di neraka, maka caranya adalah dengan kita menghapuskan dosa-dosa kita. Kita berdoa kepada Allah agar dosa-dosa kita dihapus. Dan salah satu caranya penghapusan yang besar itu adalah dengan puasa Ramadan. Oleh karena itu Bapak Ibu, maka kita harus berpuasa Ramadan, dan maka ketika taraweh kita juga diajarkan doa-doa yang terbaik. Allahumma afuwun karim tuhibbul afwa fa'fuani. Doanya yang istimewa itu. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengampun, maka hapuskanlah dosa-dosaku. Ini karena ketika kita dihapuskan dosa kita, itu sebuah keuntungan yang besar bagi kita, karena kita terbebas dari neraka jahanam. Seandainya kita sudah dikabari bahwa kita punya kesalahan yang kita akan dituntut akan masuk penjara, mungkin kita tidak akan pernah bisa tidur karena kita membayangkan bagaimana kita akan berada di penjara. Apalagi ini adalah penjaranya Allah, siksaannya adalah siksa yang paling pedih. Seharusnya ketika kita berdosa, kita juga tidak bisa tidur. Nah, kita akan berusaha untuk bagaimana dengan segala cara agar terbebas dari penjara, dengan cara apapun. Dan kita terbebas dari penjara akhirat, masuk neraka, dengan cara pembebasannya dengan puasa Ramadan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita berpuasa Ramadan dengan sebaik-baiknya, ya. Puasa yang sebenar-benarnya agar kita mendapatkan pembebasan dosa selama 1 tahun yang lalu.
dan itu adalah keuntungan besar. Sehingga kita mendapatkan pahala besar dan pembebasan dari dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menunjuki kita jalan yang lurus. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.